Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, diwarnai kartu merah pemain Persija jadi penyelamat Garuda Nusantara. Muhammad Ferrari dilepas ke Timnas, Persija punya harapan. Gerak cepat perbaiki sepak bola Indonesia, Erick Thohir bentuk 3 komite baru di PSSI. Coba ciptakan banyak peluang, Garuda Muda harus puas ditekuk Selandia Baru. Indonesia cukup kesulitan menembus pertahanan Selandia Baru pada babak pertama, di mana skuad Garuda Muda banyak melakukan sepakan dari luar kotak penalti karena sulitnya masuk arena pertahanan lawan. Sepakan luar kotak penalti yang berbahaya dibuat oleh Arkan Fikri dan Frankie Misa. Sepakan Frankie Misa pada menit 38 sempat menggetarkan bistar gawang Selandia Baru. Sepak bola memantul dari bistar gawang, tetapi kemudian dapat diamankan oleh pemain lawan. Memasuki menit-menit akhir, Arkan Fikri CS tampil lebih mendekat. Mereka bisa menguasai bola di sepertiga akhir lawan. Akan tetapi skuad Garuda Muda itu masih kesulitan menembus pertahanan Selandia Baru. Sementara itu, anak asuh Sintayong pun bermain lebih berani dan percaya diri pada awal babak kedua. Mereka perlahan bisa masuk ke kotak penalti lawan dan beberapa kali menahan bola di sana. Hanya saja peluang yang mereka ciptakan tak membuahkan gol. Sebaliknya, Indonesia harus merasakan kebobolan lebih dulu lewat gol dari pemain pengganti Oliver John Kolotti pada menit ke-58. Sementara di pertandingan ini, Garuda Muda harus mengakui keunggulan dari Selandia Baru dengan skor akhir 2-1. Diwarnai kartu merah pemain Persija jadi penyelamat Garuda Nusantara. Wasit Fadik Hitaba mengeluarkan satu kartu merah kontroversial untuk Kapten Selandia Baru Ishak Robert Hughes karena telah memperoleh 2 kartu kuning. Ishak mendapatkan kartu merah lantaran dianggap membuang-buang waktu pada menit terakhir, yakni pada menit 88. Dia sejatinya akan ditarik keluar oleh pelatih Selandia Baru Darren Saun Besele. Namun karena kartu merah yang didapat, pergantian pemain tersebut dibatalkan. Sementara itu, Muhammad Ferrari yang baru bergabung ke Timnas Indonesia menjadi satu-satunya pencetak gol di laga melawan Selandia Baru, tepatnya pada menit ke-90 plus 3. Dia memanfaatkan umpan dari tendangan pojok. Muhammad Ferrari dilepas ke Timnas, Persija punya harapan. Muhammad Ferrari akhirnya dilepas Persija Jakarta ke pemusat latihan atau TC Timnas Indonesia U20 karena adanya desakan dari beberapa stakeholder yang menganggap TC lebih penting. Artinya tim Macan Kemayoran sudah mengirim semua pemainnya yang dipanggil oleh Sintayong. Bersamaan dengan melepas Ferrari, Persija juga menyampaikan harapan agar TC yang dijalankan Timnas Indonesia U20 kali ini bisa menjadi yang terakhir kali. Performa lini tengah oke, Sintayong mulai siapkan skenario tanpa Marcelino. Performa lini tengah Timnas Indonesia U20 tampak cukup baik di turnamen Mini 2023, termasuk saat melawan Fiji. Lini tengah skuad Garuda Muda tampak solid meskipun tanpa kehadiran gelandang muda berbakat tanah air Marcelino Ferdinand. Sintayong memilih Zanadin Faris, Ahmad Syarif, dan Arkan Fikri untuk mengisi lini tengah tim di laga tersebut. Marcelino sendiri belum bergabung dengan Timnas Indonesia U20 hingga kini. Bahkan Marcel kemungkinan akan absen membela Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 nanti. Untuk itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong diyakini mulai bersiap dengan skenario timnya tanpa kehadiran Marcelino Ferdinand. Debut gemilang bersama Timnas U20 Indonesia, Hugo Samir disebut mirip bintang PSG. Jumat 17 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat menjadi debut internasional Hugo Samir bersama dengan Timnas Indonesia U20. Tepatnya saat bersua Timnas Fiji U20 di laga perdana turnamen Mini Internasional 2023. Turun di babak kedua, Samir sempat membuat Fiji ketar-ketir saat momen soloran yang kemudian melakukan umpan cutback. Sayangnya, umpan cutback pemain milik Persis Solo itu membentur salah satu pemain belakang Timnas Fiji U20. Meski demikian, sejumlah skill individu yang ditunjukkan pesepak bola 17 tahun ini pun sukses membuat kagum para pecinta sepak bola Indonesia. Bahkan ada yang menyebut Hugo Samir saat membawa bola bak Kylian Mbappe. Tentu sederet pujian yang diterima diharapkan tak membuat Hugo Samir besar kepala. Usai turnamen mini, Timnas Indonesia U20 langsung bertolak ke Uzbekistan. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan rangkaian TC dengan maksimal akan dituntaskan. Tujuannya agar Timnas Indonesia U20 siap pada Piala Asia U20 2023.
Selain itu, untuk memantapkan langkah Garuda Nusantara di Piala Asia, skuad Asuhan Sintayong saat ini juga tengah menjalani mini turnamen internasional. Sementara itu, dalam hal ini Indra Syafri menjelaskan setelah sebuah agenda persiapan rampung, Timnas Indonesia U20 akan langsung berangkat ke Uzbekistan. Resmi gabung klub Turki Bodrumspor, Ronaldo bawa kabar bahagia untuk Sintayong. Penggawa Timnas Indonesia U20 Ronaldo Kuateh akhirnya memastikan dirinya resmi bergabung ke klub kasta kedua Liga Turki Bodrumspor. Dia mengaku telah menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun dengan Bodrumspor. Dia pun berharap bisa beradaptasi dengan baik di klub barunya. Penyerang sayap Timnas Indonesia U20 itu pun menyebut dirinya bisa kembali Timnas Indonesia karena jadwal Liga Turki diundur. Ronaldo menegaskan bahwa dirinya diberikan izin untuk bergabung dengan Timnas U20 sampai dengan Piala Asia U20 2023 yang berlangsung pada 1 hingga 18 Maret 2023 di Uzbekistan. Tekad keras Asnawi Mangkualam bersama Jeonnam Dragons. Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam buka suara terkait targetnya bersama dengan Jeonnam Dragons, di mana ia memiliki target promosi dengan klub barunya tersebut. Ex-pemain PSM Makassar itu menceritakan bagaimana Jeonnam Dragons sangat serius mendatangkan ia dari Ansan Greeners. Untuk itu, Asnawi pun bertekad membalas kebaikan Jeonnam dengan membawa promosi ke K-League One. Asnawi sendiri juga memiliki target pribadi untuk Jeonnam Dragons, di mana musim lalu ia berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist. Kini ia pun ingin statistik itu meningkat. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot akhirnya debut bersama tim barunya Cheltenham Town FC dalam lanjutan League One pada Sabtu 19 Februari. Elkan Bagot debut ketika Cheltenham Town FC menjamu Barnsley. Pemain pinjaman Ipswich Town ini dipasang sebagai bek tengah dalam formasi 3-5-2. Namun sayang, laga debut pemain yang berpostur tinggi 1,94 meter ini berakhir pahit sebab ia gagal menghentikan lawannya untuk mencetak gol. Gerak cepat perbaiki sepak bola Indonesia, Erick Thohir bentuk 3 komite baru di PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar rapat bersama Komite Eksekutif di kantor PSSI GBK Arena, Jakarta pada Sabtu siang kemarin. Ia langsung gerak cepat dengan membentuk 3 komite baru. Yang pertama, Erick Thohir membentuk Komite Ad Hoc Supporter. Hal ini merupakan tanggapan cepat atas kericuan supporter di Semarang. Hasil lain rapat Exco adalah membuat Komite Ad Hoc Infrastruktur. Fokusnya adalah mempercepat pembangunan training center untuk keperluan Timnas Indonesia. Lalu yang terakhir, Erick Thohir dengan jajarannya akan membentuk Badan Tim Nasional atau BTN. Hal ini guna memiliki agenda besar, yaitu untuk bisa tembus Piala Dunia 2040 mendatang. Erick Thohir juga menyampaikan jika Indonesia tak boleh tertinggal dari negara lain, contohnya seperti India yang juga sudah memiliki blueprint untuk tampil di Piala Dunia. Erick Thohir lepas Timnas Putri Indonesia ke Arab Saudi. Ketua Umum PSSI baru Erick Thohir resmi melepas 27 pemain Timnas Putri Indonesia yang akan bertolak ke Arab Saudi guna menjalani uji coba internasional. Acara pelepasan Timnas Putri Indonesia ke Arab Saudi oleh Erick Thohir sendiri berlangsung pada Sabtu 18 Februari sore. Dalam hal ini, pelatih Timnas Putri Indonesia Rudy Eka Priambada mengaku berterima kasih atas dukungan dan perhatian Erick Thohir beserta jajaran PSSI. Muhammad Iryawan punya kesibukan baru setelah tidak lagi menjabat Ketua Umum PSSI. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengaku kegiatannya sekarang adalah fokus menjalankan usaha dan mengurus keluarganya. Dia sadar selama menjadi Ketua Umum PSSI lalu banyak waktu yang terbuang tanpa keluarga. Namun meski sudah tak menjadi Ketua Umum PSSI, Iwan Bule tetap memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Iwan Bule pun juga bercerita kalau dia mendapatkan tawaran untuk mengurus klub. Namun tawaran tersebut belum diresponnya. Tampil memukau, Sadil cetak gol indah untuk Sabah FC. Klub Malaysia Sabah FC sukses menang dengan skor telak 3-0 atas klub Singapura Tampines Rovers dalam pertandingan uji coba yang digelar di Stadion Likas pada Sabtu 18 Februari. Dalam pertandingan ini, Sadil Ramdhani dipercaya tampil sebagai starter. Sadil pun menjawab dengan mencetak gol indah lewat tendangan bebas dengan kaki kirinya. Dengan ini, Sabah FC pun berhasil memastikan kemenangan 2-0 atas Tampines Rovers pada pertandingan uji coba ini.